Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah hadiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kullu umatin fitnah wa innata fitnati ummati a'mal. Sesungguhnya setiap umat itu mempunyai ujian masing-masing, dan ujian buat umatku adalah amal. Apa tuh amal? Harta, duit. Oke, para netizen dimanapun Anda berada, para subscriber dimanapun Anda berada, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat bertemu kembali di channel konten saya ini, konten Bung Rian. Semoga para netizen, para subscriber dimanapun Anda berada, dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sehat otaknya, sehat badannya, amin. Waras otaknya, waras badannya, dan juga waras duitnya, amin. Jangan lupa tekan tanda subscribe, like, and komentar, karena tanpa adanya dukungan dari kalian semua, apa artinya channel Bung Rian ini? Jamplek subscribe, like, and komentar yang positif. Oke, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan habib, saya bukan ulama. Al-Fakir Rian, Al-Fakir tukang pijit urut refleksi panggilan. Saya lagi belajar muhadoroh. Apa? Belajar muhadoroh. Ada orang yang belajar muhadoroh di negeri halusinasi. Waduh, aduh, repot dah. Belajar muhadoroh. Benar tujuannya menyampaikan kebenaran. Wah, speakernya gede banget. Ya ampun dah. Itulah kita kadang-kadang. Orang yang mempunyai kapasitas, orang yang melalui proses belajar pendidikan agama, ada sertifikatnya, ada ijazahnya. Itulah orang yang tepat menyampaikannya. Ini baru belajar muhadharah, waduh, di negeri apa nih ya? Negeri impian, halusinasi, negeri hayalan. Wah, speakernya udah gede. Aduh, kasihan para jamaahnya. Hemat boleh. Akan tetapi harus ditempatkan kehematan itu. Ditempatkan di mana? Di situasi kondisi, karena ini adalah dalam hal yang sakral, yang dalam hal yang benar-benar ingin mendapatkan keilmuan para jamaahnya. Jamaahnya ingin mendapatkan keilmuan. Nah, kita tahu siapa dia. Udah speaker gede amat itu. Oke, nggak apa, bebas sah saja gitu ya, nggak. Karena hidup manusia ini ya wajar ya, kritik, saran, wajar. Nggak selalu apa sama. Pro kontra itu wajar gitu. Ada yang menyampaikan secara frontal, secara baik dan keilmuan, dan ada juga dengan secara terang-terangan. Sama, wajar gitu. Baik di tingkat rendah maupun di tingkat tertinggi. Ya, penyampaian kepada pemimpin yang terendah, kepada pemimpin yang tertinggi, ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi, ada yang dengan keilmuan. Wajar, hak. Semua manusia itu nggak sama keilmuannya gitu. Maka dari itu peka gitu. Apalagi di zaman kemerdekaan ini, zaman udah merdeka ya kan ya. Zaman udah merdeka, nggak ada yang mau dijajah, baik dalam hal pemikirannya, baik hal dalam kebebasannya dan berdemokrasi. Nah, seperti itu. Monitor keadaan, situasi dan kondisi di sini. Danau tenang. Monitor 86, hati-hati. Ada 363, ada 378, hati-hati gitu. Karena manusia di zaman sekarang dengan zaman dulu beda-beda tipis. Mereka melakukan 363 maling, atau 378 penipuan. Dia itu maling itu, atau maling di zaman sekarang ini, rampok di zaman sekarang ini, dia harus berusaha menjadi bagian di sesuatu yang ingin dihajarnya di lingkungan tersebut. Dia harus menjadi bagian di lingkungan tersebut. Dia harus menjadi bagian di grup tersebut. Dia harus menjadi bagian di majelis atau di instansi tersebut. Itulah maling zaman sekarang, berusaha itu ya enggak berusaha carmuk. Pada saat mati ada yang dipendel. Nah, seperti itu. Hati-hati, tabayun. Dan kita juga bukan berarti menunjukkan seseorang berlebihan, karena kita tahu siapa
yang kita ingin curigai gitu. Saya berpakaian ini bukan ustadz, bukan. Ini ada identitas muslim, identitas orang yang beragama Islam. Bukan ustadz saya, bukan gitu ya, gitu. Monitor, hingga monitoring, monitor dimonitor. Keadaan opak Kendal. Cap 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 cap, semlikiti semlikiti semlikiti, cap 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 cap, digi 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 dik digi 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 dik. Santai, jangan kaku, jangan tegang, ya enggak, hidup tuh rileks gitu. Harus kita bisa ngimbangi, ya enggak, karakter saudara muslim kita yang satu dan yang lainnya, karakter teman-teman kita, karakter teman-teman sejawat kita, karakter teman semajelis kita itu nggak sama. Ada yang humoris yang berlebihan, ada yang temperamen, ada yang sojai, ada yang cari muka, banyak macam-macamnya. Akan tetapi disitulah kita butuh ngimbangin kita harus tahu siapa dia gitu, si A si B si fulan si ini si itu si ini, harus tahu gitu. Dan tetap monitor, iya enggak, tetap dipantau, tetap dilihat, iya sih. Monitor monitor, break 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 gitu, ganti. Gitu ya. Intinya kita bagaimana bisa memonitor diri kita, intinya itu monitor keluarga kita. Manusia nggak ada yang sempurna, ada aja kekurangannya, ada gitu ada kekurangannya gitu. Disitulah kita harus menerima kekurangan orang yang terdekat kita, yang baik yang jauh yang dekat, teman-teman sejawat itu ya harus bisa terima, emang begitu modelnya. Akan tetapi kita harus berhati-hati kepada orang yang munafik, yaitu yang mempunyai sifat 363, itu maling, sifat 378 itu yang biasa berkhianat atau biasa nipu, ya itu harus hati-hati itu ya, seperti itu gitu. Karena kalau orang itu tidak mendapatkan teman di sana sini sudah mentok, dia berusaha menjadi di lingkungan yang baru, berusaha menjadi di lingkungan tersebut biar bisa diterima. Itu hati-hati. Di mana aja itu berada, di negeri halu aja ada, itu ada. Negeri halusinasi hayalan ada, baik di tingkat terendah maupun di tingkat tertinggi gitu. Dan kita pun nggak perlu menjadi pahlawan kesiangan, sok pahlawan buat orang itu, jangan. Kita tetap teliti gitu, tetap teliti gitu. Karena walaupun bagaimanapun orang seperti itu tidak mudah cepat untuk berubah. Karena orang yang terbiasa maling ya maling gitu, sulit untuk berubah, sulit, kecuali memang udah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya perubahannya kita lihat, apalagi di bulan Ramadan ini, ya enggak, puasa enggak. Nah sholatnya bagaimana, ya enggak. Terus zakatnya, infak sodakonya enggak harus kaya, miskin pun juga infak sodako, wajib juga zakat, zakat fitrah maupun zakat mal gitu. Karena kaya dan miskin adalah ujian, ya monitor gitu. Oke, konten video ini judulnya monitor. Monitor, ya enggak, kita monitor otak kita, ya enggak, agar tetap waras. Monitor badan kita agar tetap sehat, ya monitor, iya enggak. Itu panteng terus, ya enggak, kontrol terus, dikontrol, dipantau, ya monitor opak Kendal. Keadaan danau tenang 86. Ya itu, ya enggak. Jadi ketika kita yang nggak pro dengan pemikiran kita, ya wajar itu seperti itu. Akan tetapi visi dan misinya, tujuannya sama. Kalau visi dan misi tujuannya sama, bagaimana yang nggak pro? Ya nggak apa-apa gitu. Kita menyikapinya jangan terlalu berlebihan gitu. Jangan terlalu berlebihan, santai ya, tenang. Karena setiap berita yang datang ke kita, baik berita baik maupun berita buruk, jangan langsung ditelan. Tetap kita tabayun, tetap kita teliti, kita pelajari. Dari mana sumber berita ini? Seperti itu. Apa maksud dan tujuan berita ini? Nah, itu. Jadi gak usah gerebek-gerebek, tenang aja, santai. Saya bikin konten di dapur nih, resep kalau di dapur. Nah, iya, karena kalau di konten kedua saya di
channel YouTube kedua saya yang bernama Abah Rian. Abah Rian itu channel YouTube kedua saya ya, Abah Rian. Rian, Rian nggak pakai Y. Yaitu membahas mengenai dapur ya Kak, bahwa di dapur insya Allah banyak obat untuk menyembuhkan penyakit, karena di sini banyak rempah-rempah, bumbu-bumbu dapur ya enggak, yang dimana itu adalah herbal semua. Nah, seperti itu ya. Tapi untuk di konten video ini dan di channel YouTube saya ini yang bernama Bung Rian ini, saya tidak membahas kesehatan, saya membaca entertainment, membicara mengenai sesuatu yang umum, gitu, sesuatu yang umum gitu, gitu. Karena ujian di zaman sekarang adalah harta, harta. Kullu umatin fitnah wa innata fitnata umati amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujian, semua umat itu mempunyai ujian. Dan ujian buat umat itu adalah amal. Apa tuh amal? Harta, duit, harta benda. Tuh, iya. Banyak orang yang tergelincir ke dalam surga karena hartanya. Alhamdulillah. Banyak orang yang tergelincir juga ke neraka karena hartanya. Astagfirullahaladzim. Makanya nggak mudah gitu. Duit ini bisa mengangkat derajat kita di dunia, tapi belum tentu di akhirat. Duit ini bisa menghancurkan derajat kita di dunia, tapi belum tentu juga di akhirat gitu. Apa maksudnya? Manfaatkanlah harta kita, duit kita sebaik-baiknya buat bekal di akhirat, karena dunia ini anggaplah kita ini seorang pengembara, agar nanti kembalinya pun jangan salah amal alamat ya. Kalau salah alamat kita neraka gitu. Saya sama Al-Fakir Rian Al-Fakir. Banyak kekurangan, cuman kita berusaha menjadi yang baik, berusaha menjadi yang terbaik. Berusaha, ya, manusia itu sifatnya berusaha tidak bisa menjawab, wah Abah Rian, Bung Rian ini baik. Enggak, yang menilai bukan saya, Allah yang menilai. Kalian juga bisa menilai saya baik buruk, ya kalian menilai gitu. Saya pun bisa menilai kalian, menilai you semua gitu. Wajar dong nilai, mau nilai ponten 6 kayak 7, 5, 0 ya terserah. Seperti itu. Gitu. Oke. Nah, saya pakai kacamata dulu dan nih ya enggak, biar nganter penglihatan. Gitu. Ya, jadi monitor. Monitor keuangan kita udah dimonitor belum ini ya enggak, di bulan Ramadan ini. Monitor ketika kita mau sahur, dimonitor tuh ada nggak yang bakal sahur, terus dimonitor lagi ketika berbuka puasa, monitor. Jangan lebih besar pasak daripada tiang, jangan lebih besar pendapatan daripada keinginan kita. Ya enggak, pendapatannya kita segini, kepingin beli mobil, kepingin beli motor, kepingin beli HP baru. Waduh, itulah yang bikin rusak otak kita. Karena walaupun bagaimanapun kesehatan kita itu berada di kepala kita, di otak kita. Kalau otak kita banyak keinginan, ambisi, dan banyak program, pada itu tidak sesuai dengan kemampuan kita, jangan gitu. Bersyukur dan jalanilah apa adanya, insya Allah akan ketemu gitu. Jangan terlalu memaksa gitu. Gitu. Pahit adalah ujian, ya buruk adalah ujian gitu. Siapa di dunia ini nggak mau kaya? Pengen, karena udah bagiannya masing-masing. Woi, bagian masing-masing. Ya berkah gitu. Yang penting pada sehat, udah nggak gila aja udah bagus. Seperti itu. Gitu.